Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ulfa Trisda. Saya dari Prodi PGMI. Di sini saya akan memaparkan beberapa materi. Yang pertama tentang kurikulum. Kurikulum di sini adalah kumpulan rencana, tujuan, materi pembelajaran, bahkan cara mengajar yang digunakan oleh para pengajar agar tercapainya akhir tujuan pembelajaran. Itu tadi pengertian dari kurikulum, yaitu kumpulan rencana atau bahkan materi pembelajaran serta cara mengajar yang digunakan oleh para pengajar agar proses akhir pembelajaran tercapai. Yang kedua, adapun fungsi kurikulum bagi sekolah. Yang pertama, sebagai alat mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Yang kedua, sebagai pedoman atau mengatur segala kegiatan sehari-hari yang ada di sekolah. Adapun pengajuan kurikulum menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yaitu seperangkat rencana dari pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut. Jadi dalam Undang-Undang tahun 2003 ini yaitu mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Adapun fungsi lain dari kurikulum yaitu yang pertama fungsi pendidikan umum. Fungsi pendidikan umum ini yaitu mempersiapkan peserta didik agar mereka menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab dan sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Jadi fungsi kurikulum pendidikan ini, yang pendidikan umum ini mengajarkan peserta didik agar bertanggung jawab baik dalam luar sekolah maupun di dalam sekolah. Seperti maksudnya menjadi anggota dan masyarakat yang baik dan menjadi siswa atau siswi yang baik dan bertanggung jawab. Yang kedua eksplorasi. Eksplorasi di sini yaitu memiliki makna bahwa kurikulum harus dapat menentukan dan mengembangkan minat dan bakat masing-masing siswa. Melalui fungsi ini, peserta didik bebas memilih minat dan bakat sesuai dengan mereka inginkan agar proses pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik tidak terpaksa atau peserta didik belajar tanpa ada paksaan. Yang ketiga, suplementasi. Suplementasi yaitu peserta didik memiliki perbedaan baik minat dan bakat. Sebagai alat pendidikan seharusnya dapat memberikan pelayanan kepada peserta didik sesuai dengan minat dan bakat yang peserta didik miliki. Yang keempat, keahlian. Kurikulum berfungsi untuk mengembangkan kemampuan anak sesuai dengan keahlian yang didasarkan atas minat dan bakatnya siswa. Dengan begitu, kurikulum di sini harus memberikan pilihan bidang yang diminati oleh peserta didik seperti perdagangan, pertanian, atau disiplin akademik. Itu tadi bidang yang harus dipilih oleh peserta didik sesuai dengan minat dan bakat peserta didik sendiri. Itu tadi 4 fungsi lain dari kurikulum. Yang pertama fungsi pendidikan umum, yang kedua eksplorasi, yang ketiga suplementasi, dan keempat keahlian. Berikut adalah materi tentang menentukan indikator dan tujuan pembelajaran. Indikator di sini merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar secara spesifik yang dapat dijadikan ukuran untuk mengetahui ketercapaian tujuan dari pembelajaran. Jadi dengan adanya indikator ini dapat dijadikan untuk ketercapaian dari tujuan pembelajaran. Berikut rumus indikator yang baik dapat memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, dirumuskan dalam kalimat yang simple. Yang kedua, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang ketiga, menggunakan kata kerja operasional. Yang keempat, menggunakan kata kerja operasional.
yang lebih rendah tingkatnya dan yang sama dengan kata kerja operasional yang terdapat pada KD tersebut atau pada KD yang telah digunakan. Dalam satu KD harus ada indikator yang mengacu sekurangnya pada 2 atau 3 aspek kompetensi. Aspek kompetensi di sini atau kompetensi di sini yaitu aspek afektif, psikomotorik, dan kognitif. Terakhir, jumlah indikator minimal untuk satu KD sama dengan jumlah amanat yang terdapat pada KD tersebut atau pada KD yang digunakan. Jadi jumlah indikatornya minimal satu KD sama dengan jumlah amanat yang terdapat pada KD yang digunakan. Jadi tujuan dari pembelajaran yaitu tahapan yang paling penting dalam rangkaian pengembangan desain pembelajaran, dan tahap inilah ditentukan apa dan bagaimana harus melakukan tahap selanjutnya. Tujuan pembelajaran juga sebagai tujuan pelaku yang hendak dicapai atau yang dapat dikerjakan oleh peserta didik sesuai dengan kompetensi yang ada atau kompetensi yang digunakan. Baik, materi terakhir tentang menentukan LKPD. Dalam menentukan LKPD ada beberapa langkah, yaitu yang pertama, mengkaji materi yang akan dipelajari peserta didik, yaitu dari kompetensi dasar, indikator, hasil belajar, dan sistematika kesimpulan. Sebelum kita membuat LKPD, kita harus mengkaji apa yang akan dipelajari oleh peserta didik. Setelah itu dari itu kita membuat kompetensi dasarnya, indikator, hasil belajar, dan sistematika kesimpulan. Yang kedua, mengidentifikasi jenis keterampilan proses yang akan dikembangkan pada saat mempelajari materi tersebut. Pada saat mengajar materi tersebut, keterampilan apa yang kita gunakan atau yang baik digunakan pada saat proses pembelajaran tersebut dengan materi yang telah kita pilih tadi. Yang ketiga, menentukan bentuk LKPD yang sesuai dengan materi yang akan diajarkan. Sebelum kita membuat LKPD, kita ketahui dulu materi apa yang kita gunakan. Setelah itu baru kita tentukan LKPD apa yang cocok dalam materi tersebut. Yang keempat, merancang kegiatan yang ditampilkan pada LKPD sesuai dengan materi yang akan diajarkan. Di sini merancang kegiatan yang akan ditampilkan pada LKPD sesuai dengan materi yang akan diajarkan ini. Pada proses pembelajaran kita terlebih dahulu merancang kegiatan yang baiknya bagaimana dalam proses pembelajaran tersebut. Yang keempat, merancang kegiatan yang akan ditampilkan pada LKPD sesuai dengan materi yang akan diajarkan. Yang kelima, mengubah rancangan menjadi LKPD dengan tata letak yang menarik, mudah dibawa, dan digunakan. Jadi dalam membuat LKPD ini, kita merancang semenarik mungkin agar peserta didik tertarik dan semangat dalam proses pembelajaran. Yang keenam, menguji coba LKPD apakah sudah dapat digunakan oleh peserta didik dan melihat kekurangan-kekurangannya. LKPD yang telah kita buat, yang telah kita rancang, kita uji pada peserta didik apakah LKPD tersebut sudah baik atau ada kekurangannya. Yang terakhir, merevisi kembali LKPD. Setelah kita gunakan atau kita uji, baru kita tahu ada kekurangan atau tidak. Setelah itu baru kita merevisi kembali LKPD tersebut. Baik, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.